semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua pagi ini? Sehat? Sehat. Lihat mukanya ganteng-ganteng semuanya, sia gitu semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Tak mudah. Semua rekan-rekan, teman-teman dan guru, kita mulai pembelajaran. Kita berdoa, berdoa saya. Ya, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Yang pertama baik Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Abdul Muhaimin Lutfi. Andra Pradika Dwi Setiawan. Farel Ais. Zauza Ahmad. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu dan terampil dalam perancangan dan menggambar secara simbolik secara manual. Nah, kira-kira kenapa siswa itu mampu dan terampil dalam merancang gambar? Yang pertama, siswa bisa memahami gambar rangkaian tentang saka tukar. Yang kedua, siswa mampu memahami gambar perencanaan secara spesifik. Selain bisa menggambar, siswa juga dituntut untuk bisa memahami gambar yang kalian gambar sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, siswa mampu membuat gambar perencanaan strik sederhana. Selain memahami perencanaan, siswa juga dapat mampu membuat. Kalau misalnya nggak bisa membuat, nanti sulit untuk memahami gambar perencanaan. Yang selanjutnya ada dasar teori mengenai saka tukar. Dalam skala semestrik, perencanaan gambar merupakan suatu hal yang harus dipahami sebelum membuat rangkaian.
Yang selanjutnya ada gambar instalasi. Gambar instalasi itu setelah kalian gambar situasi, kalian menggambar instalasi, mulai dari tata letak saklar, tata letak lampu, tata letak MCB-nya di mana, serta tata letak KWH meter. Yang ketiga ada diagram garis tunggal atau yang biasa disebut dengan single line diagram. Sebenarnya diagram garis tunggal dan gambar instalasi ini hampir sama. Cuman kalau untuk diagram ini dia lebih spesifikasi tentang gambarnya seperti apa. Yang terakhir ada aturan tentang instalasi atau kuil. Yang tentang aturan instalasi ini harus benar-benar dipahami. Kenapa benar-benar dipahami? Karena setiap seorang engineer itu mau membuat instalasi, mereka mengacu pada kuil tentang ukuran kabel, ukuran berapa, pakai MCB yang berapa, serta menentukan daya dan kapasitasnya. Bertanya, kenapa instalasi penerangan harus menggunakan kuil? Terima kasih pertanyaan dari Mas Raffi. Kenapa instalasi penerangan harus menggunakan kuil? Kuil itu kira-kira teman-teman tahu nggak singkatannya dari apa kepanjangan? Jadi kuil itu merupakan peraturan umum instalasi listrik. Nah, tadi juga Mas Raffi bertanya tentang mengapa instalasi listrik harus mengacu pada kuil. Jadi dengan adanya kuil ini, ketika seorang engineer itu ingin membuat suatu instalasi penerangan pada suatu rumah maupun gedung, dia bisa menentukan spesifikasi rangkaiannya seperti apa, kabel yang menggunakannya ukuran berapa, MCB-nya yang ukuran berapa, serta penempatan saklarnya di mana dan dayanya berapa. Jadi dengan ada aturan kuil ini, instalasi itu semuanya sudah diatur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contoh, misal kita mau buat rumah, dayanya 1300. Nanti kita pakai MCB yang berapa? MCB yang contoh misalnya pakai yang 6 ampere, nanti lampunya itu pakai lampu yang berapa watt, terus ada berapa saklar, ada berapa stop kontak, dan yang paling penting adalah bebannya. Bebannya itu apa saja yang ada dalam rumah itu. Mungkin beban-bebannya seperti kipas angin, kulkas, mesin cuci, TV, mesin sanyo atau mesin air ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya kuil ini memudahkan kita untuk merencanakan seperti apa ke depannya, dan yang paling penting adalah tentang batas usianya. Nanti kita bisa prediksi instalasi ini bisa bertahan berapa lama. Apakah sudah jelas Mas Raffi? Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Pada minggu depan kita akan membahas tentang saklar kubak menggunakan 2 stop kontak. Sebelum pelajaran ini Bapak tutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.